Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Aprilia dari 10 PPLG 3 Ausen 18. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan yang berjudul Si Pahit Lidah. Dahulu kala di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di daerah Sumedang, ada sebuah kerajaan yang sangat besar. Di kerajaan itu hidup seorang pangeran yang bernama Serunting. Ia memiliki sifat iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Pangeran Serunting telah memiliki seorang istri. Istrinya memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing, yang kini menjadi adik iparnya. Serunting dan Arya Tebing masing-masing memiliki ladang yang bersebelahan. Letak ladang mereka hanya dipisahkan oleh pepohonan, dan di bawah pepohonan itu tumbuh tanaman cendawan. Namun, cendawan yang dihasilkan sangat jauh berbeda. Jika diamati, cendawan yang mengarah ke arah ladang milik Arya Tebing menghasilkan logam emas, sedangkan cendawan yang menghadap ke ladang Pangeran Serunting menghasilkan tanaman parasit yang sangat tidak berguna. Mengetahui hal tersebut, Serunting menjadi iri hati pada Arya Tebing. Setiap hari, ia berburuk sangka kepada adik iparnya itu. Cendawan yang menghadap ke arahku tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Sedangkan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Aku yakin ini pasti perbuatan Arya Tebing. Keesokan harinya, Serunting menghampiri Arya Tebing. Dengan perasaan dendam dan amarah, ia kemudian mengajak Arya Tebing untuk berduel. Kau berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel esok hari, ucap Serunting. Tapi aku tidak pernah berbuat curang, sahut Arya Tebing. Serunting tidak mempedulikannya. Ia tetap menantangnya untuk berduel. Arya Tebing kebingungan. Ia tahu bahwa kakak iparnya itu adalah orang yang sangat sakti. Setelah berpikir lama, akhirnya Arya Tebing mendapatkan ide. Ia kemudian menceritakan kejadian itu dan membujuk kakak kandungnya yang tak lain adalah istri Pangeran Serunting yang memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. Kak, beritahukanlah aku rahasia kelemahan suamimu. Aku dalam keadaan terdesak. Jika aku kalah, maka aku akan mati, ucap Arya Tebing memohon. Maaf adikku, aku tidak mau mengkhianati suamiku. Aku tidak bisa memberitahumu, jawab istri Serunting keberatan. Percayalah kak, ini demi adikku. Jika mengetahui kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuhnya, bujuk Arya Tebing lagi. Akhirnya, istri Pangeran Serunting iba melihat adiknya yang terus memohon. Kemudian ia memberitahukan bahwa kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tidak tertiup angin. Keesokan harinya, sebelum bertanding, Arya Tebing sudah menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Serunting pun akhirnya terluka parah dan kalah. Serunting mengetahui bahwa istrinya lah yang memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dikhianati, akhirnya Serunting pergi mengembara. Ia bertapa di Gunung Subintang. Saat bertapa, ia mendengar suara Hyang Mahameru. Wahai Serunting, aku akan menemukan ilmu kekuatan gaib kepadamu. Apakah kau mau? Tanya Hyang Mahameru. Aku mau kekuatan gaib itu, wahai Hyang Mahameru. Aku mau kekuatan itu, jawab Serunting. Tapi ada satu syarat, yaitu kau harus bertapa di bawah pohon bambu. Setelah tubuhmu ditutupi oleh daun-daun dari pohon itu, maka kamu berhasil mendapatkan kekuatan itu, ucap Hyang Mahameru. 2 tahun berlalu, Serunting masih bertapa. Akhirnya, daun-daun dari pohon bambu sudah menutupinya. Kini ia memiliki kesaktian
yang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan menjadi kutukan. Suatu hari, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Di perjalanannya, dia mengutuk semua pohon tebu menjadi batu. "Wahai pohon tebu, jadilah batu!" teriaknya lantang. Dan dalam sekejap, pohon-pohon tebu tersebut menjadi batu. Lalu di sepanjang tepi sungai Jambi, ia kembali mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Lama-kelamaan, Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Akhirnya orang menjulukinya dengan nama si Pahit Lidah. Namun saat Serunting tiba di sebuah bukit serut yang gundul, ia mulai menyadari kesalahannya. Lalu ia mengubah bukit serut menjadi hutan kayu. Dalam sekejap, bukit itu berubah menjadi hutan kayu, hingga masyarakat setempat berterima kasih kepadanya. Karena bukit itu telah menjadi hutan kayu yang akan menghasilkan hasil kayu yang berlimpah dan dijual di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya dan tiba di desa Karangagung. Serunting melihat gubuk tua yang dihuni suami istri yang sudah tua. Serunting menantangi pasang suami istri tua renta itu. Serunting berpura-pura meminta seteguk air minum. Sepasang kakek dan nenek itu sangat lama dan baik hati. Ternyata sudah lama mereka ingin dikaruniai seorang anak untuk membantu mereka bekerja. Serunting pun mengabulkannya. Ketika melihat ada sehelai rambut yang rontok dan menempel pada baju sang nenek, Serunting mengambilnya lalu mengubah rambut itu menjadi seorang bayi. Pasangan tua itu bahagia dan berterima kasih kepada Serunting. Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisa perjalanannya, Serunting belajar untuk membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Namun, meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik dan membantu orang yang membutuhkan, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si Pahit Lidah. Nah, teman-teman, itu tadi cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan yang berjudul Si Pahit Lidah. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya dengan berkata-kata baik dan dapat membantu orang lain. Saya, Kasih Aprilia, pamit undur diri. Dadah!